Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windasari dan saya Yusriana. Kami dari kelas HKI 2D kelompok 5 yang akan mempresentasikan judul makalah kami yang berjudul Tasyri' Masa Pembentukan Mazhab dan Pembukuan Fikih. Selamat menyaksikan. Yang pertama adalah pengertian mazhab. Menurut bahasa, mazhab berasal dari sigo masdar mimi atau sifat kata sifat dan ism makan atau kata yang menunjukkan keterangan tempat. Dari kata fi'il madih zahabun yang bermakna pergi. Jadi mazhab itu secara bahasa artinya tempat pergi, yaitu jalan atau at-thoriq. Sedangkan menurut istilah ada beberapa perumusan. Nah, yang pertama, menurut Haji Hussein Abdullah, mazhab adalah kumpulan pendapat mujtahid yang berupa hukum-hukum Islam yang digali dari dalil-dalil syariat yang rinci serta berbagai kaidah dan landasan yang mendasari pendapat tersebut yang saling terkait satu sama lain sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Dan yang kedua, menurut Haji Hasan, mazhab adalah mengikuti hasil ijtihad seorang imam tentang hukum suatu masalah atau tentang kaidah-kaidah istimbatnya. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan mazhab adalah pikiran pokok atau dasar yang digunakan oleh imam mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengistinbatkan hukum Islam. Nah, di sini bisa disimpulkan pula bahwa mazhab mencakup yang pertama, sekumpulan hukum-hukum Islam yang digali oleh seorang imam mujtahid. Yang kedua, usul fikih yang menjadi jalan atau thoriq yang ditempuh mujtahid untuk menggali hukum-hukum Islam dari dalil-dalilnya yang rinci. Dengan demikian, mazhab itu manifestasinya beberapa hukum-hukum syariat atau fikih yang ditempuh mujtahid itu untuk menggali hukum-hukum Islam dari dalil-dalilnya yang rinci. Harus dipahami bahwa mazhab itu sesungguhnya juga mencakup usul fikih yang menjadi metode penggalian atau thariqah al-istinbat untuk melahirkan hukum-hukum tersebut. Kemudian masuk ke pembentukan mazhab. Pada abad kedua hingga 4 Hijriah muncul 4 mazhab utama dalam fikih sunni, yaitu yang pertama, mazhab Hanafi didirikan oleh Imam Abu Hanafi. Mazhab ini terkenal dengan pendekatannya yang rasional dan fleksibel dalam menerapkan qiyas dan ihtisan. Kemudian yang kedua, mazhab Maliki didirikan oleh Imam Malik bin Anas. Mazhab ini berfokus pada amal al-Madinah sebagai salah satu sumber hukum selain Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang ketiga, mazhab Syafi'i didirikan oleh Imam Syafi'i yang terkenal sebagai pembentuk ilmu usul fiqh. Begitu menekankan pentingnya ijma dan qiyas sebagai metode ijtihad yang sah. Kemudian yang keempat, mazhab Hambali didirikan oleh Imam Ahmad bin Hambal yang terkenal dengan pendekatannya yang sangat konservatif dan ketat dan penerimaan hadis. Setiap mazhab ini memiliki pendekatan dan metode yang berbeda dalam menekankan hukum, namun semuanya berlandaskan pada Al-Quran dan kemudian sejarah perkembangan mazhab. 1. Periode pertumbuhan abad ke-1 Hijriah. Yang pertama, mazhab pada masa Rasulullah. Bila diruntut ke belakang, mazhab fikih itu sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Mazhab pada zaman Rasul adalah sebatas ijtihad atau pendapat para sahabat dan memahami agama. Karena pada zaman itu sumber hukum Islam adalah hanya Al-Quran dan hadis, sehingga ketika para sahabat menjadi perselisihan dan berijtihad masing-masing, maka mereka langsung melaporkan masalah tersebut kepada Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, la yusalliyanna ahadun asru illa fi bani kurzatun. Rawahul Bukhari, yang artinya janganlah ada satupun yang sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraiza.
Kemudian yang kedua, mazhab pada masa sahabat. Mazhab fikih itu pada sejak zaman sahabat mulai tumbuh seiring dengan meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika di zaman Rasul, para sahabat menemukan sebuah masalah, akan tetapi setelah wafatnya Rasul, para sahabat masing-masing memiliki pendapatnya. Misalnya pendapat Aisyah radhiyallahu anhu, pendapat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, pendapat Ibnu Umar, masing-masing memiliki kaidah tersendiri dalam memahami nasah Al-Quran, Al-Karim dan Sunnah. Sehingga terkadang pendapat Ibnu Umar tidak selalu sejalan dengan pendapat Ibnu Mas'ud atau Ibnu Abbas. Kemudian mazhab pada masa tabi'in. Di masa tabi'in kita juga mengenal istilah fuqaha atau al-Madinah yang 7 orang, yaitu Sa'id ibnul Musayyib, Umar bin Zubair, Al-Qasim ibnu Muhammad, Khairijah ibnu Zaid ibnu Hisham, Sulaiman bin Yasan, dan Ubaidillah. Termasuk juga Nafi Maulana Abdullah ibnu Umar. Di kota Kufah kita mengenal ada Al-Qamah ibnu Mas'ud, Ibrahim an-Nakhah, guru al-Imam Abu Hanifah. Adalah periode pembentukan abad kedua sampai 3 Hijriah. Yang pertama, mazhab Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah yang dikenal dengan sebutan Imam Hanafi mempunyai nama lengkap, yaitu Abu Hanifah Al-Nu'man bin Sabit bin Zudah Al-Kufi. Lahir di Irak pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi, bertepatan dengan masa Khalifah Bani Umayyah Abdul Malik bin Marwan. Beliau digelari dengan nama Abu Hanifah yang berarti suci dan lurus, karena sejak kecil beliau dikenal dengan kesungguhannya dalam beribadah, berakhlak mulia, serta menjauhi perbuatan-perbuatan dosa dan keji. Dan mazhab fikihnya dinamakan mazhab Hanafi. Kemudian yang kedua, mazhab Imam Maliki. Malik bin Anas bin Malik, Imam Maliki dilahirkan di kota Madinah Al-Munawwarah. Sedangkan mengenai masalah tahun kelahirannya terdapat perbedaan riwayat. Al-Yafi dalam kitabnya Tabaqat Fuqaha meriwayatkan bahwa Imam Malik dilahirkan pada 94 Hijriah. Ibn Khalikan dan yang lain berpendapat bahwa Imam Malik dilahirkan pada 95 Hijriah. Sedangkan Imam Al-Zahabi meriwayatkan Imam Malik dilahirkan 90 Hijriah. Ia menyusun kitab Al-Muwattafah dan dalam penyusunannya ia menghabiskan waktu 40 tahun. Selama waktu itu ia menunjukkan kepada 70 ahli fikih Madinah. Mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Syafi'i didirikan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ia wafat pada 767 Masehi, 158 Hijriah. Selama hidup beliau pernah tinggal di Baghdad, Madinah, dan terakhir di Mesir. Corak pemikirannya adalah konvergensi atau pertemuan antara rasionalis dan tradisionalis. Imam Syafi'i mempunyai 2 dasar berbeda untuk mazhab Syafi'i. Yang pertama namanya Qaulun Qadim dan Qaulun Jalid. Yang keempat adalah mazhab Imam Ahmad. Beliau adalah Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani. Imam Ahmad dilahirkan di ibu kota kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad, Irak pada tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi. Saat itu, Baghdad menjadi pusat peradaban dunia di mana para ahli dalam bidangnya masing-masing berkumpul untuk belajar ataupun mengajarkan ilmu. Dengan lingkungannya, keluarga yang memiliki tradisi menjadi orang besar. Lalu, tinggal di lingkungan pusat peradaban dunia, tentu saja menjadikan Imam Ahmad memiliki lingkungan yang sangat kondusif dan kesempatan yang besar untuk menjadi seorang yang Kemudian ada mazhab lainnya. Ada beberapa mazhab lain yang terkenal yang muncul pada abad 2 dengan 3 Hijriah, antara lain yaitu mazhab Athah, mazhab Ibnu Syirin, mazhab Zahiriyah yang
dipelopori Imam Daud Az-Zahiri, mazhab Asy-Syafi'i, mazhab Imam An-Naqai. Akan tetapi mazhab-mazhab tersebut tidak begitu berkembang seiring berjalannya zaman dari masa ke masa. Contohnya, yang pertama adalah para ulama berbeda pendapat tentang wanita hamil atau wanita menyusui, apakah wajib puasa atau tidak. Jika tidak wajib, apakah mengkodok puasanya atau membayar fidyah. Kemudian periode keemasan abad ketiga sampai 9 Hijriah. Pada periode ini muncullah ulama-ulama besar yang menisbatkan diri ke mazhab tertentu, diantaranya dari kalangan Syafi'iyah seperti Imam An-Nawawi, Imam Al-Muzani, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Haistami, dan lainnya. Dari kalangan Hanafiyah seperti Imam Abu Yusuf, Imam Asy-Syaibani, Imam Al-Maruji, dan lain-lain. Dari kalangan Hanabilah seperti Imam Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, Ibnu Rajab, dan lain-lain. Dari kalangan Malikiyah seperti Imam Ibnu Qasim, Imam Syahnun, Imam Ibnu Rusyad, dan lain-lain. Kemudian periode kemunduran pada abad ke-10 sampai 13 Hijriah. Pada periode ini, mazhab mengalami kemunduran karena faktor penjajahan di dunia Islam dan tidak kuatnya kekuasaan muslim pada saat itu di bawah kepemimpinan Daulah Utsmaniyah pada periode akhir. Kemudian periode kebangkitan, yaitu pada abad ke-14 sampai sekarang. Pada periode ini, mazhab mengalami kebangkitan kembali, dimulai dengan munculnya para ulama dengan kitab-kitabnya yang terkenal, seperti Syekh Wahbah Juhaili, Syekh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin, Syekh Yusuf Al-Qardawi, Syekh Ali Jum'ah, dan lain-lain. Ada yang masih mengikuti dan selaras dengan metodologi pada imam mazhab yang keempat. Ada pula yang mulai berusaha keluar dari metodologi pada ulama terdahulu. Yang D. Seruan kepada mazhab dan pembelajaran fikih. Mengambil hikmah dari sejarah umat Islam ini, fakta membuktikan bahwa jauhnya kaum muslimin dari Al-Quran dan Sunnah serta pemahaman para salafus salih telah mengakibatkan kaum muslimin jatuh ke dalam jurang kehancuran dan taklid buta. Oleh karena itu, sudah menjadi keharusan bagi kita untuk menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pelindung dari semua kesesatan dan kehancuran, dan menjadikan keduanya sebagai sumber pelita kehidupan kita. Allah Ta'ala berfirman, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali atau agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-cerai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika dahulu masa jahiliyah bermusuhan, maka mempersatukan hatimu dan lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Ali Imran ayat 3 ayat surah 100.